Kali ini kita akan membahas mengenai sistem penyiaran Indonesia. Dalam sistem penyiaran Indonesia, tentu ada lembaga yang secara khusus mengawasi siaran-siaran di media massa. Lembaga tersebut bernama KPI. Ya, KPI adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Media massa adalah alat komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan dan mengirimkan pesan kepada khalayak. Contoh media massa ini sering kita temui pada kehidupan kita sehari-hari, seperti televisi, radio, koran, dan majalah. Nah, berbicara mengenai media massa, tentu media massa ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Ada banyak pendapat ahli di luar sana tentang fungsi dan peran media massa. Namun karena pembahasan kali ini adalah sistem penyiaran Indonesia, maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 4, itu disebutkan bahwa fungsi dari media massa itu adalah yang pertama, fungsi informasi, kedua, pendidikan, ketiga, hiburan yang sehat, keempat, kontrol dan perekat sosial. Pada fenomena seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa tayangan di televisi itu tidak berkualitas. Tayangan-tayangan di televisi sekarang ini didominasi dengan tayangan hiburan. Masyarakat merasa tayangan televisi sekarang itu tidak memiliki nilai edukasi sedikit pun. Mari kita telaah lebih dalam lagi. Teman-teman sekalian, untuk membuat satu program televisi, itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Dan ketika program atau acara tersebut tayang dan tidak mendapatkan untung, atau seminimal-minimalnya balik modal, maka keberlangsungan dari acara tersebut itu tidak bisa dipastikan, karena dari pihak sponsor pun juga akan berpikir dua kali untuk membiayai acara tersebut. Pasar yang ada di Indonesia ini tidak menyukai tayangan-tayangan yang berbau edukasi. Coba kita lihat sekarang di televisi sekarang ini, ada berapa banyak sih program televisi yang bersifat mendidik? Kita bandingkan dengan program acara televisi yang hanya sifatnya hiburan semata. Pasti jauh lebih banyak tayangan-tayangan yang hanya sifatnya hiburan semata. Bahkan seperti yang kita lihat, sinetron seperti Azab. Itu mungkin sebagian orang mengatakan bahwa tayangan itu tidak memiliki nilai edukasi sama sekali. Tidak memiliki nilai edukasi yang terkandung di dalamnya. Dan mungkin kualitasnya sangat jauh di bawah standar. Tapi kenapa acara-acara seperti itu tetap ditayangkan? Itu karena peminat atau pasar yang ada, yang mau untuk menonton tayangan seperti tadi itu lebih banyak daripada orang-orang yang hanya mengkritisi acara-acara seperti tadi. Pemilik media pasti akan selalu menayangkan tayangan-tayangan yang memiliki pasar yang sangat banyak, yang memiliki pasar yang menjanjikan. Karena pada dasarnya media massa itu juga salah satu perusahaan yang tujuan utamanya itu adalah, dan salah satu tujuannya itu adalah mencari keuntungan. Dan ketika tayangan yang mereka tayangkan tidak menghasilkan keuntungan bagi mereka, otomatis mereka akan melakukan evaluasi dan menayangkan tayangan-tayangan yang bisa membawa keuntungan bagi mereka sendiri. Yang tidak kita sadari bahwa kita sendiri itu bisa menciptakan sebuah pasar. Seperti yang kita tahu bahwa pasar sekarang itu, mayoritas dari kita tuh sedikit yang ingin menonton tayangan-tayangan yang bersifat edukasi. Nah, coba kita mulai dari diri kita sendiri dengan kita stop menonton tayangan-tayangan yang tidak berbau, yang menurut kita tidak memiliki nilai edukasi itu sendiri. Marilah kita mulai menonton tayangan-tayangan yang yang menurut kita itu memiliki daya atau nilai edukasi yang terkandung di dalam tayangan tersebut. Agar kenapa? Agar nantinya pemilik media akan berpikiran bahwa tayangan-tayangan yang bersifat edukasi ini sudah memiliki pasar yang begitu besar. Pemilik medianya pun juga tidak perlu untuk menunggu adanya pasar yang ada di segmen-segmen edukasi tersebut. Para pemilik media itu bisa saja dengan sendirinya menciptakan pasar untuk segmen edukasi dengan cara membuat program acara edukasi yang dibalut dengan kemasan yang menarik. Karena seperti yang kita lihat pada fenomena sekarang ini, konten-konten yang berbau edukasi itu dibalut dengan kemasan-kemasan yang tidak menarik, sehingga orang-orang yang menonton tayangan tersebut akan cepat merasa bosan dibandingkan dengan menonton tayangan-tayangan hanya bersifat hiburan. Jadi, fenomena tayangan hiburan dan tayangan edukasi yang mendapat kritik ini akan tetap begini entah sampai kapan.